Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Saya akan sharing kepada teman-teman semuanya mengenai kondisi market gold saat ini potensi pergerakan ke depannya. Tentu saja didasarkan dengan technical analysis, fundamental analysis, dan geopolitik. Dan ya tentu saja kita akan update mengenai skenario yang saya share pada video sebelumnya ya, dan dapat kita melihat bahwa harga terject dengan cukup signifikan pada area support level kita, dan ini menandakan bahwa skenario kita so far berjalan dengan baik. Dan tidak lupa bahwa pada hari ini telah adanya data rilis yang mendukung kenaikan gold tersebut. Nah, dapat kita melihat overall keseluruhan data ini mendukung untuk kenaikan gold ya, dengan data aktual mayoritas berwarna merah. Oke, kita lihat untuk GDP-nya di sini melesat jauh dari 2%, aktualnya turun menjadi 1,6%. Ini sinyal paling kuat. Jadi ekonomi AS melemah lebih dari ekspektasi, hasilnya mengurangi tekanan Fed untuk hawkish. Dan ini sinyal bullish untuk market gold. Lanjut, Core PCE Price Index month. Di sini aktualnya berada di bawah forecast. Jadi inflasi bulanan mulai mereda, peluang Fed tidak menaikkan suku bunga, jadi positif lagi untuk market gold. Di sini selanjutnya ada new home sales. Di sini mengalami anjlok yang cukup signifikan ya, dari 661 untuk forecastnya turun menjadi 622.000. Ini sektor properti melemah, jadi sinyal ekonomi melambat, jadi menjadikan sinyal bullish untuk gold. Selanjutnya initial jobless claim. Di sini pasar tenaga kerja mulai menunjukkan pelemahan, jadi mendukung untuk market gold. Dan terakhir kita melihat di sini durable goods order. Di sini satu-satunya yang sangat kuat dan hasilnya 7,9% dari forecast 4%. Tapi ini data yang lebih volatile dan sering direvisi sehingga pengaruhnya terhadap market gold terbatas. So, overall dari news release hari ini, data hari ini, secara gambaran besarnya ekonomi AS yang melambat plus inflasi mulai melandai. Kombinasi ini classically bullish untuk market gold. Ditambah ketidakpastian deal AS dengan Iran yang masih pending Trump. Emas punya dua alasan untuk naik dalam short term. Seperti itu untuk fundamentalnya. Dan kalau kita melihat pada market gold saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan, dan kalau kita turun ke time frame yang lebih rendah, di sini terdapat konfirmasi market structure shift ya. Nah, sebelumnya kita melihat harga create lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and then dia break dari lower high sebelumnya, dan ini menandakan bahwa telah terjadinya market structure shift dan potensi structure-nya akan berubah. Yang sebelumnya bullish berpotensi untuk yang sebelumnya bearish, dan sekarang setelah terjadinya market structure shift berpotensi untuk mengalami bullish. So ya seperti itu, dan target tetap sama. Target kenaikan saya yaitu berada pada area 4.775 untuk target kenaikannya. Dan ya kita perlu membreak area resistance line terlebih dahulu untuk sampai pada target kita ya. Dan
ya ini juga bergantung kepada hasil negosiasi Iran dan US ya, nanti hasilnya seperti apa, dan ini hasilnya masih menunggu keputusan dari Presiden Trump. Dan bila hasilnya negatif atau gencatan senjata tidak terjadi, maka market safe haven akan mengalami kenaikan, terutama gold ya. Dan bila yang terjadi sebaliknya, proses negosiasi berjalan positif, maka di sini akan menjadi potensi tekanan terhadap market safe haven, terutama gold ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat juga untuk market dolar DXY, oke, seperti ini. Sebelumnya saya melihat di sini pergerakannya secara bigger picture cenderung di dalam sebuah channel ya. Di sini terlihat bahwa di sini merupakan area key resistance. Melihat beberapa kali harga terreject pada area ini. Kita melihat 1, 2, 3, 4 kali harga terreject, dan ini menandakan bahwa level tersebut merupakan level yang sangat penting untuk menahan pergerakan dari US dollar. Jika area tersebut berhasil ditembus, maka kita akan melihat potensi pergerakan kenaikannya akan lebih tinggi lagi. Dapat kita melihat dalam internal range channelnya, di sini sebelumnya terkonfirmasi telah terjadinya market structure shift ya. Sebelumnya trennya naik, and then dia break dari higher low sebelumnya, dan ini terkonfirmasi market structure shift. Kemudian dia melakukan pullback dan terreject pada level Fibonacci 0,62. So, ini merupakan level yang penting untuk menahan pergerakan pullbacknya, dan dapat kita melihat bahwa harga terreject beberapa kali pada level Fibonacci tersebut. Dan ya, seperti ini kita expect harga akan terreject terlebih dalam lagi pada area tersebut. Dan ya, seperti itu untuk market dolar. Dan sebelumnya kalau kita mengacu pada market gold ya, market gold ya, sebenarnya saya rutin untuk sharing analisis saya di investing.com. Dapat kita melihat bahwa sebelumnya saya sudah make sure, sudah sharing sebelum harga terjadi kenaikan seperti ini, menyentuh support dan mengalami kenaikan. Dapat kita lihat sebelumnya pada time frame daily-nya saya make sure pada area golden ratio dan SMA 200 ini akan menjadi level support yang penting untuk menahan penurunan dari gold. And then kita melihat pada time frame 4 hour-nya. Di sini kita melihat terdapat triangle pattern dan konfirmasi breakdown, dan potensi mengalami penurunan, at least dia testing kepada level support kita dan terdapat rejection pada area tersebut. Seperti itu. Di sini saya sangat rutin untuk sharing analisis saya di website investing, jadi mungkin kalian bisa pantau ya untuk update yang lebih rutin lagi. So ya, seperti itu untuk pergerakan gold saat ini. Dan takeaways-nya dari sini, potensi market gold mengalami kenaikan at least sebelum adanya hasil positif dari negosiasi antara US dan Iran. Ketika hasilnya positif, kita akan melihat gold berpotensi mengalami penurunan kembali, dan skenario ini tentunya akan gagal. Jika yang terjadi sebaliknya, maka ini sangat membantu dalam kesuksesan skenario kita. So ya,
itu saja, itu berita yang sangat penting yang akan mempengaruhi pergerakan gold ke depannya yang wajib kita pantau. Dan ya, seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.